Hari-hariku semar dan noda, gelap dan derita. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan 19 janji PKI di pemilu 1955 yang diperjuangkan sampai mati setelah pemilu. Mencoblos palu arit berarti memilih PKI. Apa artinya jika saudara memilih PKI? Headline itu 28 September itu begitu mencolok. Juga di sisi kanannya ada logo PKI yang sangat besar. PKI memang memasang headline ini sebagai cara agar kadernya mengawasi kerja para elitnya untuk memperjuangkan mati-matian apa yang sudah dijanjikan, untuk membela soal budaya habis-habisan agar berada dalam poros yang sama dengan ekonomi politik. Itu yang sudah tertulis di buku trilogi Lekrata Membakar Buku. Dalam konteks pemilu, jika PKI itu mengatakan membela petani, mereka memasang caleg dari petani atau orang yang tahu betul bagaimana bekerja membela para petani. Dan ini mereka buktikan dengan perjuangan mengawal praktik UU Pokok Agraria, UU PA, dan UU Bagi Hasil. Jadi bukan omong kosong membela petani, tapi caleg yang dipasang artis syur yang berpose di sawah bersama petani di Jawa Barat. Dalam kenyataan sehari-hari kerja politik PKI, fenomena seperti ini tak ditemukan. Jika ada, pasti ditindak. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Begitu juga kalau membela tentara atau prajurit miskin, nelayan, intelijensia, buruh, pemuda, seniman, sastrawan, perempuan, pengusaha kecil atau nasional, dan sebagainya. Dilansir dari tirto.id dengan judul Cara PKI Jualan Isu Kemiskinan dan Sentimen Anti Asing. Di luar citra buruk yang dibangun sepanjang era Orde Baru, PKI tergolong partai sukses. Sebelum diberangus pada 1965, kejayaan PKI terjadi sejak pemilu 1955. Ketika itu, PKI menempati urutan keempat dalam pemilu dan sukses menempatkan 39 wakil di kursi DPR dan 80 wakil di konstituante. Mengapa banyak yang memilih PKI di tahun 1955? Salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meski PKI dibenci setengah hidup oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik. Tak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa. Di kota ada buruh, di desa ada tani. Karena kemiskinan mereka, dua golongan itu potensial jadi pemilih PKI dalam pemilu. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu merepresentasikan buruh, arit mewakili petani. Mau tahu ke-19 janji PKI yang diperjuangkannya pasca pemilu? Inilah janji-janji itu. Memilih PKI berarti kebebasan demokratis yang seluas-luasnya bagi rakyat, bagi kaum buruh. Memilih PKI berarti hak dan kebebasan untuk membela kepentingan-kepentingannya yang sah, pencegahan masa omslah, dan perbaikan upah. Bagi kaum tani, memilih PKI berarti turunnya sewa tanah, tuan tanah, perbaikan upah buruh tani, pencegahan perampasan tanah kaum tani, hapusnya pologoro, dan hapusnya rodi. Bagi para prajurit, polisi, dan pegawai negeri lainnya, memilih PKI berarti jaminan hak-haknya dan perbaikan gaji. Bagi kaum intelijensia, memilih PKI berarti kebebasan dan kesempatan memajukan ilmu guna kebahagiaan manusia. Bagi para pemuda, memilih PKI berarti harapan yang baik. Bagi para pelajar dan mahasiswa, memilih PKI berarti pendemokrasian pendidikan dan perluasan kesempatan belajar.
Bagi para seniman, memilih PKI berarti kebebasan mencipta dan perbaikan syarat-syarat bekerja. Bagi kaum wanita, memilih PKI berarti persamaan hak. Bagi kaum agama, memilih PKI berarti jaminan kebebasan beragama. Bagi kaum buruh pengusaha kecil, memilih PKI berarti pelindungan pasar dan keringanan pajak. Bagi kaum buruh nelayan, memilih PKI berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli. Bagi kaum pengusaha nasional, berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli. Memilih PKI berarti membasmi DITII, menghukum koruptor-koruptor, pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan elemen-elemen fasis. Memilih PKI berarti pendemokrasian pemerintahan daerah dan desa. Memilih PKI berarti mempertahankan kemerdekaan nasional, menyelamatkan perdamaian dan demokrasi. Memilih PKI berarti menempuh jalan kemajuan bagi Indonesia. Bersatu menuju ke kotak suara untuk mengalahkan Masyumi PSI yang anti demokrasi. Bersatu menuju ke kotak suara untuk memilih PKI dan partai-partai demokratis lainnya. Ke-19 poin itu diperjuangkan PKI habis-habisan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Misalnya poin 10, bagi kaum agama, memilih PKI berarti jaminan kebebasan beragama. Anggota Dewan Fraksi PKI perjuangkan betul melawan jago podium dari Masyumi saat debat konstituante di Gedung Merdeka, Bandung. Alasan PKI, jika sila pertama adalah kebebasan beragama, maka penganut kepercayaan yang merupakan agama pribumi itu mendapatkan perlindungan dari konstitusi. Walaupun getol, toh PKI berdamai dengan PNI dan Presiden Soekarno dengan menerima sila pertama sesuai dengan teks lama di UUD 1945. Ya, PKI ini mati-matian menjalankan janji mereka. Ya, sampai mati beneran. Bukan sekedar bubar, tapi para kader dan pendukung ideologinya, orang-orang non-partai yang habis-habisan bertarung di pemilu 1955 itu 10 tahun kemudian disembelih, disiksa, dipenjara, dibuang. Mereka bawa mati janjinya dalam pengertian yang denotatif. Selamat Hari Raya Politik, nyoto di editorial Harian Rakyat di hari pencoblosan 20 September 1955 memang menyebut hari itu adalah hari raya, libur nasional ya. Demikianlah belah yang dilansir dari Aku Buku dan Tirto.id. Bagaimana pendapat kalian?